Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali membaca pelajaran kita Khulasatu Ta'dhimil Ilm karya Syekh Shalih Ibn Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Kita telah membaca 3 kesimpulan, 3 metode di dalam menempuh ilmu, dalam belajar. Ada yang bisa ulang? Yang pertama, membersihkan bejana dari ilmu itu, yaitu hatinya. Kemudian yang kedua, dia mengikhlaskan niatnya di dalam menuntut ilmu. Dan keikhlasan di dalam menuntut ilmu itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama, dia niatkan mengangkat kejahilan dari dirinya. Yang kedua, dia angkat kejahilan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, menghafal ilmu. Dan yang keempat, beramal terhadap ilmu yang dia ketahui. Itu bentuk dari apa? Keikhlasan di dalam belajar. Kemudian kesimpulan yang ketiga, taib. Punya tekad yang kuat di dalam belajar. Ya. Dan membulatkan tekad ini itu terkumpul dalam hadis Nabi SAW. Ada berapa? 3. Yang pertama, punya semangat. Yang kedua, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan pernah melemah di dalam belajar. Setelah kita pahami 3 hal ini, kita kembali ke kita lanjut yang keempat. Kita lanjutkan yang keempat. Kata beliau hafizahullah taala, al-ma'qidur rabi', kesimpulan yang keempat, sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Ya. Mengarahkan tekad kepada ilmu Al-Qur'an dan sunnah saja. Ya. Jadi orang yang belajar itu dia arahkan semangatnya, himmanya, cita-citanya fokus pada ilmu yang berkaitan dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Karena ini memang yang hakikatnya dianggap sebagai ilmu. Ya, ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan ucapan Syekh. Inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat itu kembalinya kepada kalamullah Al-Quran dan kepada kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa baqil ulumi imma khadimul lahuma fayu'khadhu minhu ma tahaqqaqa bihi al-khidmah. Adapun selain dari itu, dari ilmu-ilmu, ya, imma khadimun, ada ilmu yang sifatnya dia membantu kepada keduanya, yaitu kepada membantu bagaimana seseorang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini maksudnya seperti ilmu alat, ya, ilmu nahwu, ilmu sorof, ya, ilmu mustalah, ilmu usul fikih. Itu semuanya ilmu alat saja. Alat yang dipakai memahami apa? Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi ingat intinya apa? Ilmu yang bermanfaat, yang kita diperintah untuk bersemangat kepadanya, itu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, hadis Nabi SAW. Adapun selainnya dari ilmu-ilmu, itu ada 2. Ya, ada yang
pembantu untuk bisa memahaminya. Ya, maka kata Syekh, fayu'khadhu minhu ma tahaqqaqa bihi al-khidmah. Diambil dari ilmu-ilmu yang membantu itu yang dengannya bisa kita menggapainya. Ya. Kemudian au ajnabiyyun anhuma fala yadurrul jahlu bihi, atau ada ilmu yang sifatnya ajnabi, tidak ada kaitannya dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, ilmu yang seperti ini kata beliau la yadurrul jahlu bihi, seseorang itu tidak berbahaya kalau dia jahil, tidak mengetahuinya. Misalnya mempelajari ilmu falsafah, ilmu apa itu? Filsafat, atau ilmu perdukunan, dan selainnya dari ilmu-ilmu yang tidak boleh dipelajari. Ya, jadi kesimpulannya di sini apa? Ya, punya tekad kuat mengarahkan semangat kita untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hanya dua itu ilmu. Selain dari kedua itu, terbagi dua lagi. Ada ilmu alat yang bisa kita pakai untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, dan ada yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka yang ilmu alat kita ambil, ya, kita pelajari supaya kita bisa lebih memahami apa? Al-Quran dan Sunnah. Bisa dipahamin ya? Taib. Adapun ilmu yang tidak ada kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka orang tidak tahu, ya, jahil terhadap ilmu itu tidak bermasalah. Tidak ada bahayanya bagi seseorang. Ya. Makanya kata sebagian salaf tentang ilmu kalam, ilmu filsafat, ya, al-jahlu bil kalami ilmun. Ya, jahil tentang ilmu kalam, tidak tahu tentang ilmu kalam, itulah ilmu sebenarnya. Ya, itu kalau tidak salah ucapannya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala terkait tentang ilmu filsafat. Kemudian kata beliau, wa ma ahsana qawla Iyadin al-Yahsubi fi kitabihi al-Ilma'. Betapa indahnya ucapan Iyad al-Yahsubi di dalam kitab beliau Al-Ilma'. Al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqil lahibi, ilmul kitabi wa ilmul athari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Iya. Ilmu itu pokoknya pada dua saja. Iya. Ya. Fi aslaini, pada dua pokok. Ya. La ya'duhuma, ya, tidaklah zalim terhadap keduanya kecuali hanyalah orang-orang yang sesat yang melenceng dari jalan yang lurus. Ilmu apa dua itu? Ya. Ilmul kitabi wa ilmul athari. Dialah ilmu kitab Al-Quran, wa ilmul athar, ilmu hadis yang telah disandarkan, ya, dari tabi'i, dari sahabat. Maksudnya apa? Ilmu hadis, ilmu riwayat. Ya. Disandarkan dari tabi'i dari sahabat. Kemudian dari Nabi SAW. Maksudnya ilmu hadis. Ya. Waqad kana hadha huwa ilmu salaf. Ya, inilah ilmu ini, itu ilmu Al-Quran dan Sunnah, itulah ilmunya orang-orang terdahulu, para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Thumma kathura al-kalamu ba'dahum fima la yanfa'u. Kemudian banyaklah kalam-kalam, pembicaraan-pembicaraan setelah para as-salaf, ilmu-ilmu yang tidak ada manfaatnya. Maka kata beliau, fal ilmu fis salafi aktsaru wal kalamu fi man ba'dahum aktsar. Ya. Ilmunya ulama terdahulu dari kalangan para as-salaf, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, generasi yang datang setelahnya, itu jauh lebih banyak. Adapun orang-orang sekarang itu bukan ilmunya yang banyak, tapi apa? Pembicaraannya. Ya, makanya beda antara ulama terdahulu
dengan kita di masa ini. Ya, dari sisi ilmu yang mereka miliki. Ya. Qala Hammad bin Zaid. Hammad bin Zaid rahimahullahu taala berkata, "Qultu li Abi Ayyub As-Sikhtiyani." Saya pernah bertanya kepada Ayyub As-Sikhtiyani. Maksudnya Ayyub Ibnu Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Beliau bertanya apa? Al-ilmu al-yawm akthar aw fima taqaddam. Apakah ilmunya orang-orang sekarang lebih banyak atau orang-orang terdahulu? Kata Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah ta'ala, al-kalamul yawm akthar. Orang sekarang itu pembicaraannya saja lebih banyak. Adapun orang terdahulu, wal ilmu fima taqaddama akthar. Ilmunya orang-orang terdahulu itu lebih banyak. Ya, jadi kesimpulannya di sini dari poin yang keempat ini, seorang yang ingin berhasil di dalam perjalanannya menuntut ilmu, dia fokus. Ya, fokuskan cita-citanya kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah saja. Ya, ya makanya orang yang berdalam-dalam di dalam mempelajari ilmu alat, ya kadang juga tercelah. Ya, berdalam-dalam dalam mempelajari ilmu alat. Ya, karena ilmu alat itu bukan tujuan. Dia hanya tangga saja untuk menyampaikan kita kepada tujuan kita. Seperti itu. Ya, jelas ini ya. Baik, kemudian yang kelima, kesimpulan yang kelima dari metode belajar. Qala al-musannif wafaqahullah, al-ma'qidul khamis. Kesimpulan yang kelima, sulukul jaddati al-musilati ilaih. Ya. Kesimpulan yang kelima, dia menempuh jalan yang bisa menyampaikannya kepada tujuannya. Menempuh jalan yang bisa menyampaikan dia kepada tujuannya. Apa maksudnya? Akan dijelaskan. Ya, jadi orang belajar itu bukan sekedar ambil sana, ambil sini. Tidak. Ya, ada target. Ada hal yang perlu diperhatikan. Kata beliau, likulli matlubin tariqun yusilu ilaih. Setiap orang yang mencari itu, setiap orang yang mencari ilmu itu, pasti ada jalannya yang bisa sampai kepadanya. Ya. Faman salaka jaddata matlubihi. Maka barang siapa yang menempuh jalan yang dia cari, dia tempuh jalannya, au qafathu alaih, maka pasti dia akan sampai kepadanya. Ya. Tapi ingat, wa man adala anha lam yadhfar bimatlubihi. Siapa yang berpaling darinya maksudnya berpaling dari jalannya. Jadi dia belajar menempuh jalan tapi bukan jalannya yang dia tempuh. Iya. Bukan jalannya, bukan relnya yang dia tempuh. Siapa yang seperti ini berpaling dari metode belajar, maka dia tidak beruntung di dalam perjalanannya menuntut ilmu. Ya. Wa inna lil ilmi tariqan. Ya, sesungguhnya ilmu itu, ya, seorang yang belajar ilmu itu memiliki metode-metode, jalan. Man akhta'aha, siapa yang salah dalam menempuh jalannya, dhalla wa lam yanalil maksud, maka dia akan tersesat, tidak akan ketemu. Dan dia tidak akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan, apa yang dia inginkan. Ya, sebentar akan disebutkan. Terus bagaimana caranya? Terus bagaimana caranya menempuh jalan supaya kita bisa sampai kepada tujuan? Ya. Jadi katakan di situ, sesungguhnya ilmu itu memiliki metode, cara mengambilnya. Siapa yang salah metodenya di dalam belajar, ya, tidak menempuh jalannya, maka dia akan tersesat
dan tidak akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Wa rubbama asaba faidatan qalilatan ma'a ta'abin katsir. Ya boleh jadi dia mendapatkan faedah yang sedikit tapi disertai dengan pengorbanan yang sangat banyak. Ya, jadi ada orang begitu, ya. Belajar lama. Tapi karena dia tidak punya metode, tidak punya target di dalam belajar, akhirnya apa? Lama belajar, sedikit faedah yang dia dapat, tapi capeknya lebih apa? Capeknya lebih banyak. Ya makanya subhanallah ya, Syekh Al-Utsaimin hafizahullah taala memberikan gambaran kepada kita. Bagaimana sebenarnya metode atau cara seseorang itu supaya bisa berhasil dalam menuntut ilmu. Ya. Dalam menuntut ilmu. Kemudian kata beliau, wa qad dzakara hadha at-tariqa bi lafdhin jami'in mani'in Muhammad Murtada ibnu Muhammad Az-Zubaydi sahibu Tajil Arus fi manzumatin lahu tusamma Alfiyatus Sanad yaqulu fiha. Ya. Dan metode ini telah disebutkan oleh Muhammad Murtada ibnu Muhammad Az-Zubaydi dalam kitab beliau Tajil Arus, ya, pemilik kitab Tajil Arus menyebutkan apa? Metode menuntut ilmu yang mengumpulkan seluruhnya. Ya, maksudnya bagaimana caranya? Ya, orang yang belajar menempuh jalan supaya dia bisa sampai ke tujuannya. Apa yang dia harus tempuh? Perhatikan syairnya ya. Fama hawal ghayata fi alfi sanah syakhsun fakhudh min kulli fannin ahsana bihifdhi matnin jami'il lirrajihi ta'khudhuhu ala mufidin nasihi. Iya. Fama hawa al-ghayata fi alfi sana syakhsun. Seseorang itu tidak akan mungkin dia bisa mencapai atau tidak mungkin dia bisa sampai ke puncak ilmu walaupun dia belajar selama 1000 tahun. Ya. Maka kata beliau, fakhudh min kulli fannin ahsanah. Maka ambillah setiap dari bidang ilmu itu yang paling pentingnya, yang paling baiknya. Ya, jadi begitu ya. Ilmu agama itu sangat luas. Ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah itu sangat luas. Ya, bahkan penyair lain mengatakan apa? Ma hawal ilma jami'an ahadun. Tidak ada yang bisa mengumpulkan ilmu itu seluruhnya. La walau marosahu alfasana. Tidak akan bisa walaupun orang itu dia belajar mencari ilmu selama 1000 tahun. Kenapa? Innamal ilmu kabahrin zakhirin. Karena sesungguhnya ilmu agama itu bagaikan lautan yang sangat luas. Fattakhid min kulli syai'in ahsana. Maka solusinya apa? Ambillah dari setiap cabang-cabang ilmu itu yang paling pokoknya, yang paling terbaiknya. Jadi kita tidak disuruh apa? Mempelajari semua. Karena kalau mau dipelajari semua, tidak cukup umur kita. Ya, tidak cukup. Kita diperintah mengambil yang terbaiknya, yang paling pentingnya. Iya. Makanya dikatakan di sini, seseorang tidak akan bisa sampai kepada puncak ilmu walaupun dia belajar selama 1000 tahun. Maka ambillah setiap dari bidang ilmu yang paling baiknya. Bagaimana caranya? Bihifdhi matnin jami'il lirrajihi. Ya, kita ambil setiap bidang ilmu yang kita perlukan yang paling pentingnya dengan cara apa? Mengambilnya. Ini menempuh jalan. Dengan cara menghafalkan matan yang bisa mengumpulkan seluruhnya itu. Ya. Dengan cara apa? Menghafalkan matan. Jadi misalnya matan, misalnya ilmu nahwu, ya kita misalnya hafal yang pokoknya misalnya hafal matan Jurumiyah atau Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Dalam usul fikih misalnya kita hafal Al-Waraqat. Ya. Dan selainnya dari cabang-cabang ilmu.
Jadi bagaimana cara menempuh jalan supaya sampai di tujuan? Yang pertama disebutkan Syekh di sini apa? Menghafalkan matan. Harus punya hafalan, tidak boleh tidak. Ya, punya hafalan. Kemudian yang kedua, ta'khudhuhu ala mufidin nasihin. Dia mengambil ilmu itu kepada orang yang nasih, terpercaya. Ini tentang apa? Terkait tentang guru. Jadi setelah dia punya hafalan, dia memilih buku-buku yang harus dia hafal. Ya, tidak cukup membaca sendiri, tidak. Metodenya apa? Dia harus talaki. Ya, duduk di hadapan guru. Nah, itu metode atau cara menempuh jalan untuk sampai kepada tujuan yang dia cari. Ya, karena kalau orang sekedar belajar membaca saja, itu kadang apa? Itu tadi. Dia dapatkan faedah sedikit disertai dengan apa? Keletihan yang banyak. Beda kalau kita belajar sama guru. Ya. Kitab yang panjang lebar ya, tebal, guru bisa meringkasnya, menyimpulkannya. Kan begitu. Sebagaimana yang kita apa? Maklumi. Kalau kita belajar, guru menjelaskan, dia bisa simpulkan apa namanya? Kesimpulan-kesimpulan yang ada pada buku yang kita pelajari, seperti itu. Jadi paham ya? Ya. Adapun setelahnya itu penjelasan ya. Jadi mungkin kita tidak baca semua. Jadi kesimpulannya apa? Di atas poin yang kelima disebutkan apa? Bagaimana supaya seorang itu bisa berhasil dalam menuntut ilmu? Dia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada tujuan. Ya. Bagaimana cara supaya bisa sampai kepada tujuan? Dengan berapa cara? 2. Ya. Menghafalkan matan-matan yang mengumpulkan ilmu itu seluruhnya dari cabangnya, dari cabang ilmu itu. Dan yang kedua, dia belajar bersama apa? Bersama guru. Dia belajar bersama guru. Bisa difahami ini ya? Bisa difahami ya? Itu poin yang kelima. Jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi ilmu agama sangat luas. Walaupun kita diberi umur 1000 tahun mencari ilmu, tidak akan kita bisa dapatkan semuanya. Maka kita diperintah untuk mengambil setiap dari cabang-cabang ilmu yang paling pentingnya saja. Iya. Kemudian yang kedua, kita belajar melalui guru, tidak membaca sendiri. Ya. Makanya kata sebagian as-salaf, siapa yang belajar melalui buku tanpa berguru, maka itu salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya. Salahnya lebih banyak daripada benarnya. Dan itu metode yang paling ampuh ya di dalam belajar. Harus berguru. Tidak boleh baca sendiri, ya. Karena terkadang buku itu ada yang salah cetak, ada yang hilang dan seterusnya. Dengan kita belajar bersama guru, guru bisa meluruskan ya dari pemahaman. Baik, kemudian yang keenam. Atau sebelum masuk di yang keenam, ada hadis yang disebutkan ya dari Ibn Abbas. Jadi Syekh menyebutkan metode sekaligus disebutkan apa? Pokoknya, asalnya, sumbernya dari mana? Wal aslu fi hadha ma akhrajahu Abu Dawud fi sunanih bi isnadin qawiyyin an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Ya. Asal perkara ini menempuh jalan ilmu supaya bisa sampai ke tujuan ya dengan menghafalkan matan yang mengumpulkan dari bidang ilmu kemudian belajar pada guru ya apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dengan sanad yang kuat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tasma'un kalian mendengarkan ini apa kalian mendengarkan ini apa belajar ya bukan membaca. Iya kan? Kalian mendengarkan ilmu. Berarti belajar kepada apa? Guru. Wa yusma'u minkum. Dan didengar juga dari kalian.
Maksudnya apa? Maksudnya apa? Dan didengar juga dari kalian. Artinya ilmu itu yang kita dapatkan turun-temurun. Ya. Misalnya saya ambil ilmu dari antum. Ya, saya berguru ke antum. Setelah itu orang lain lagi berguru kepada saya. Terus orang lain itu berguru lagi orang setelahnya. Seperti itu terus. Artinya apa? Ilmu itu diambil melalui apa? Guru secara turun-temurun. Sebagaimana apa? Para sahabat mengambil dari Nabi SAW. Ya, kemudian apa? Tabi'in mengambil dari sahabat. Tabi'ut tabi'in mengambil dari tabi'in. Sampai ilmu itu turun-temurun sampai kepada kita. Ya. Tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum. Dan didengarkan dari orang-orang yang telah mendengar dari kalian. Ini orang yang dibawanya lagi. Ya, seperti itu. Taib. Kemudian poin yang ke berapa? Yang keenam. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, Al-Ma'kidus Sadis. Kesimpulan yang keenam. Kesimpulan yang keenam. Ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimul aham fal aham. Masya Allah. Ri'ayah, punya perhatian terhadap bidang-bidang ilmu yang dia pelajari. Dan mendahulukan yang terpenting, kemudian yang terpenting setelahnya. Ya. Sudah kita jelaskan sebelumnya, cabang dari ilmu itu sangat banyak. Ya. Tidak bisa kita kumpulkan semuanya. Maka di poin yang keenam ini, Syekh ingin menjelaskan kepada kita, memahamkan kepada kita, bahwa kalau ilmu itu banyak dari bidang-bidangnya, maka kita fokus satu, mempelajari satu, nanti selesai satu, pindah ke bidang yang setelahnya, pindah-pindah begitu. Tidak boleh kita langsung apa? Kumpulkan semua, tidak bisa. Itu maksudnya di sini. Jadi dia punya perhatian terhadap bidang yang dia ingin ambil. Ya, misalnya saya kasih contoh. Kita belajar pertama kali, ya, pemula. Ilmu apa yang paling penting bagi saya? Ilmu apa yang paling penting bagi saya? Maka kita katakan yang paling penting adalah apa? Ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, kewajibannya bisa terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid. Ya, dia fokus dulu di situ. Ya. Jangan awal belajar baru belajar sudah ambil ilmu nahwu, sudah ambil sorof, sudah belajar usul fikih, belajar usul tafsir, belajar tafsir. Semua dia mau kumpulkan. Dari awal dia belajar, dia sudah mau ambil semua cabang-cabang ilmu. Ini apa? Metode yang salah di dalam apa? Di dalam belajar. Kenapa dikatakan salah? Karena orang itu kemampuannya tidak bisa seperti itu. Ya. Orang-orang terdahulu sudah berpengalaman. Ya, dari kalangan para ulama as-salaf. Jadi cara mengambilnya apa? Dia pelajari satu bidang ilmu. Kecuali kalau memang orang mampu ya, bisa mengumpulkan. Mungkin karena kecerdasan yang dia miliki bisa diambil, tapi itu jarang seperti itu. Kebanyakannya orang apa? Dia pelajari satu bidang ilmu, dia mulai misalnya dari ilmu akidah, dia fokus, pahami dulu akidah. Kemudian setelah itu kembali belajar ilmu nahwu. Dia fokus nahwu. Sampai betul-betul dia bisa baca kitab, menguasai. Baru pindah ke ilmu-ilmu alat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi tidak bisa dikumpulkan. Nahwu, nanti belajar apa lagi? Usul tafsir, usul fikih. Nah, itu kan apa? Kacau namanya. Tidak jelas. Ya. Kemudian kata beliau, wa taqdimul aham fal aham. Dia dahulukan ilmu yang terpenting, kemudian terpenting setelahnya. Paham ya?
Taib. Qala Ibnul Jauzi fi Saidi Khatirihi, jam'ul ulumi mamduhun. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, mengumpulkan ilmu itu adalah suatu hal yang sangat terpuji. Min kulli fannin khud wa la tajhal bihi, fal hurru muttali'un 'alal asrari. Ya. Dari setiap ilmu, setiap fan, bidang dari ilmu itu, ambillah. Jangan engkau jahil terhadapnya. Ya, jadi seorang kalau sudah belajar dan terus belajar, ya jangan hanya fokus juga satu. Ya, dia harus ambil, pelajari juga yang lain. Makanya dikatakan di sini, setiap bidang ilmu ambil, khud, ambil, pelajari. Wala tajhal bih, jangan sampai engkau jahil dengannya. Ya. Fal hurru muttali'un 'alal asrar. Seorang bisa berhasil karena banyaknya ilmu yang dia miliki. Karena banyaknya ilmu yang dia miliki. Wa yaqulu syaikhu syuyukhina Muhammad ibnu Mani'. Berkata syekhnya syekh kami, yaitu syekh yang bernama Muhammad ibnu Mani' rahimahullah ta'ala, fi irsyadit tullab. Ya. Wala yanbaghi lil fadili an yatruka ilman minal ulumin nafi'ati allati tu'inu ala fahmil kitabi was sunnati. Ya, tidak sepantasnya bagi orang yang mulia, bagi orang yang belajar, untuk meninggalkan ilmu dari ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dengannya dia bisa membantu dirinya untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi jangan menyepelekan ilmu-ilmu yang bisa membantu kita dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Seperti ilmu itu tadi, ilmu alat. Ya, tidak layak kalau kita tinggalkan. Ya. Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumihi. Kalau memang dia tahu dirinya mampu mempelajari ilmu tersebut, maka dia apa? Pelajari. Jangan dia sia-siakan. Ilmu faraid, ya, ilmu mustalah, ini ilmu alat, ilmu nahwu. Ya, kalau dia mampu, jangan dia sia-siakan. Kemudian setelahnya dikatakan, wala yasugu lahu ayya'ibal ilma alladhi yajhalahu wa yuzriya bi'alimihi. Tapi ingat, dia tidak boleh mencela ilmu yang dia tidak ketahui. Apa maksudnya dia tidak boleh mencela ilmu yang dia tidak ketahui? Ya jangan, misalnya ilmu faraid itu sulit, ilmu fikih itu sulit, tidak usah belajar. Tidak boleh seperti itu. Ya, kalau dia tidak tahu bidang ilmu, jangan cela ilmu itu. Paham ini? Jangan dia cela. Wa yuzriya bi'alimihi. Ya. Dan jangan juga mencela orang yang ahli di bidang tersebut. Tidak boleh. Ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita, dia menonjol, misalnya dalam ilmu faraid. Ilmu yang berkaitan dengan warisan. Iya, menghitung, matematika. Ya, kita ini tidak tahu karena tidak tahu matematika. Yang bilang, tidak usah belajar itu. Ya, tidak terlalu penting, Ji. Tidak boleh seperti itu. Ya, jadi kita tidak dibolehkan untuk mencela ilmu yang kita tidak ketahui, dan tidak boleh juga mencela orang yang ahli di bidang tersebut. Itu diantara adab di dalam belajar. Kita melihat teman kita menonjol dari sebuah bidang ilmu, ya jangan kita remehkan. Kita katakan apa? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada siapa yang dia kehendaki. Itu obat supaya menghilangkan hasad antara sesama kita para penuntut ilmu. Punya adab. Kata beliau, fa inna hadza naqasun wa radhilah. Karena mencela ilmu yang kita tidak ketahui, atau kita mencela orang yang ahli di bidang tersebut, itu merupakan kekurangan dan keburukan. Tidak boleh. Ya. Fal aqilu yanbaghi lahu ay yatakallama bi'ilmin. Orang yang punya akal sehat, sepantasnya dia berbicara dengan ilmu, au yaskuta bihilmin. Kalau dia tidak tahu, berarti dia diam, penuh dengan kebijakan. Penuh dengan rasa bijak.
Paham ya? Jadi kalau dia tidak tahu di bidang ilmu itu, atau dia tahu tapi tidak sepenuhnya, ya maka hendaknya dia diam saja, bijak. Ya, nah, itulah apa namanya? Itulah namanya orang-orang yang berakal, orang-orang yang berilmu, berbicara dengan ilmu dan dia diam dengan ilmu juga, seperti itu. Paham ya? Ini kesimpulan yang disebutkan di sini. Jadi yang keenam ini dari metode atau pokok supaya seseorang bisa mengambil ilmu atau berhasil dalam perjalanannya menuntut ilmu, dia fokus mengambil ilmu dari satu apa namanya? Satu cabang, ya. Dia fokus di satu satu bidang ilmu, baru dia berpindah dari ke ilmu-ilmu yang lain. Baik, saya kira ini dulu ya. Kita sudah mengambil berapa ini? 3 ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Ya, insyaallah nanti kita masuk di yang ke-7. Ini saya tidak baca semua keterangannya Syekh ya. Kita ambil apa namanya, kita simpulkan saja karena mungkin waktu tidak mencukupi kita. Ya, tidak mencukupi kita. Baik, ilahuna subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.